Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyinggung negara-negara yang menganggap diri mereka modern justru malah melanggar hukum kemanusiaan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Kota Amman, Yordania pada Selasa 11 Juni 2024. Prabowo juga mengungkap 4 poin utama dalam upaya Indonesia membantu rakyat Palestina di Gaza. Pertama, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina. Kedua, Indonesia siap mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza. Indonesia juga siap mengirim kapal rumah sakit dan berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara atau airdrop ke Gaza. Ketiga, Prabowo mengatakan Indonesia bersedia mengevakuasi 1.000 pasien untuk dirawat di Rumah Sakit Indonesia dan akan dikembalikan ke Gaza setelah pulih dan situasi di Gaza kembali normal. Keempat, Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza, serta akan dikembalikan saat situasi kembali stabil. Meski Indonesia bersedia mendukung dan berkontribusi pada semua upaya itu, Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian atas konflik tersebut adalah solusi dua negara atau two-state solution. Ia mengklaim melalui solusi dua negara, Palestina serta Israel dapat hidup berdampingan secara aman dan tentram, serta masalah ini dapat terselesaikan. Israel menggunakan taktik penyamaran dalam operasi penyelamatan sandera di Nusairat, Gaza pada akhir pekan lalu. Dalam operasi tersebut, 4 sandera berhasil dibebaskan, namun lebih dari 250 warga Palestina dinyatakan tewas. Menurut laporan ABC News, pasukan khusus Israel menyamar sebagai pengungsi Palestina yang mencari tempat tinggal. Mereka sudah berada di dekat gedung tempat para sandera ditahan sebelum mereka diperintah maju oleh militer Israel. Sumber keamanan Israel mengatakan misi tersebut berlangsung pada Sabtu 8 Juni 2024 pukul 11 siang. 4 sandera yang dibebaskan yakni Almog Meirjan 21 tahun, Noah Argamani 25 tahun, Andrei Kozlov 27 tahun, dan Shlomi Ziv 40 tahun. Mereka dibawa pulang ke Israel menggunakan helikopter militer. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan sebanyak 274 warga Palestina tewas dalam operasi tersebut. Banyaknya korban sipil yang terbunuh dikarenakan lokasi sandera ditahan dekat dengan kamp pengungsian. Nusairat sendiri adalah sebuah kamp pengungsi yang sangat luas di Gaza Tengah. Buntut serangan ini, sejumlah negara di dunia beramai-ramai mengutuk Israel. Pihak kepolisian menangkap pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap publik figur Ria Ricis. Pelaku berinisial AP 29 tahun itu ditangkap di rumahnya yang berada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pelaku ditangkap pada Senin 10 Juni 2024 dini hari. Kini AP mendekam di tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kombes Adi mengatakan motif aksi pemerasan itu adalah persoalan ekonomi. Pelaku pengancaman dan pemerasan terhadap Ria Ricis ternyata merupakan seorang pengangguran. Polisi menyebut AP tidak memiliki pekerjaan tetap. Meski begitu, polisi masih mendalami kasus apakah ada motif lain dari aksi yang dilakukan AP. Adapun sebelumnya, Ria Ricis melapor ke Polda Metro Jaya bahwa ia diperas sebanyak 300 juta rupiah. Ia mengaku foto pribadinya akan disebar jika tidak diberi uang senilai yang diminta. Saat ini AP sendiri sudah ditahan pihak Polda Metro Jaya. Ia dijerat pasal 27B ayat 2, junto pasal 45 dan atau pasal 30 ayat 2, junto pasal 46 dan atau pasal 32 ayat 1, junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selama 7 tahun apartemen yang dijanjikan tak kunjung dibangun, bos pengembang apartemen di Surabaya Timur ditangkap anggota Ditreskrimum Polda Jatim. Tersangka berinisial H yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BWN. Apartemen yang berlokasi di Jalan Kejawan Putih Tambak
Mulyorejo, Surabaya, telah terjual 112 unit. Satu unit apartemen dihargai sekitar 342 juta rupiah, sehingga total kerugiannya menjadi 8,58 miliar rupiah. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Wahyu Hidayat mengatakan, tersangka meyakinkan para calon pembeli bahwa apartemen yang akan dibangun nanti memiliki sejumlah kelebihan. Belakangan diketahui apartemen tersebut gagal dibangun oleh perusahaan tersangka dalam kurun waktu 7 tahun lamanya, dikarenakan proses pembebasan lahan tanah yang bermasalah. Meskipun mengetahui kondisi status keabsahan lahan tanah yang bermasalah, tersangka masih meminta para pembeli yang mengangsur untuk tetap membayarkan cicilan pembelian apartemen sesuai kesepakatan. AKBP Wahyu Hidayat mengatakan, hingga saat ini belum ada pihak lain yang berpotensi menjadi tersangka atas kasus tersebut. Ia mengungkapkan, tersangka menggunakan uang tersebut untuk operasional pembangunan, pembayaran pajak, dan pembayaran ganti rugi pada beberapa orang korban. Tersangka mengatakan ia berupaya sekuat tenaga untuk mengembalikan uang para pembeli. Dari 125 orang, hanya 70 pembeli yang uangnya berhasil dikembalikan. Sedangkan 55 orang lainnya dengan nilai kerugian sekitar 5,6 miliar rupiah belum dikembalikan karena uangnya telah habis. Mengenai alasan proses pembangunan yang tak kunjung terlaksana, tersangka H mengungkapkan pihaknya terkendala karena rekanan kontraktor untuk pembangunan apartemen mendadak mundur dari pelaksanaan proyek. Ia juga menambahkan alasan terkait mundurnya pihak kontraktor tersebut karena situasi pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama penuturan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Wahyu Hidayat dan tersangka H. Untuk tersangka yaitu saudara H atau B, kami sampaikan di sini untuk modus operandinya yaitu, jadi tersangka ini selaku Direktur PT Bumi Wahana Nusantara menawarkan proyek pembangunan apartemen Escovia. Nah, ini namanya apartemennya Escovia yang berlokasi di Jalan Kejawan Putih Tambak 9A nomor 2 Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Ini dia dengan membuat brosur serta mengadakan acara produknya, kemudian pemasaran apartemen Escovia dijelaskan cukup strategis yang berada di tengah kota, dekat dengan Mall Eskos. Ini di dekat kampus ITS. Dengan harga lebih murah dan menggunakan sistem in-house, sehingga korban atas nama Lulu Devi Kanjar ini tertarik melakukan pembayaran secara bertahap, yaitu 36 kali dari sejak bulan Maret 2017 sampai dengan 15 Mei 2020. Namun belum sampai saat ini belum ada pembangunan sama sekali, dan diketahui perizinan pembangunan apartemen Escovia lokasi tanah tersebut masih milik orang lain. Kerugian dari korban totalnya 342.100.000 rupiah, dan untuk unit, informasi unit yang sudah terjual, jadi totalnya 112 orang pembeli unit apartemen Escovia dengan total kerugiannya 8.571.371.597. Rasional aja kok, kita nggak pakai, sumpah saya demi Allah saya nggak sumpah, memang saya tidak niat untuk menipu, dan memang surat perizinan sudah berjalan. Sebetulnya kita judicial itu 125 itu sudah 70 kita kembalikan, sudah saya sampaikan ke Pak Menjindik, Pak Dimas, itu sisanya ada 40 yang hanya yang belum saya bayar 5,6 M sampai hari ini. Soal ya. Tanah yang belum bebas itu kenapa? Nah, karena nggak beres itu tanah itu kerjasama. Dan sudah sepakat dengan ahli waris semua, sudah tangan semua di MOU, di notaris semua, tidak ada masalah. Terus sekarang kok belum dibangun, kenapa Pak? Karena COVID, kita sudah ada MOU dengan kontraktor waskita, ternyata waskita mundur karena memang nggak bisa proses. Nanti ada sama waskita? Iya, ada sama waskita, tapi nggak bisa ganti karena memang COVID ini. Ya, mohon doa, terima kasih. Yang lain nggak ada masalah, saya bersumpah, saya tidak niat untuk makan uang ini, memang karena keadaan situasi seperti ini. Kita dagang nggak ada yang mau tahu seperti ini ya.
Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor Honda Supra dan truk box Isuzu bermuatan tepung di Jalan Maijen Sungkono, Kelurahan Kraton, Kota Bangkalan terjadi pada Selasa 11 Juni 2024 sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Pengendara motor Haris Gunawan 44 tahun, warga Jalan RM Marta Dinata, Kelurahan Melaja, meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala. Warga yang berada di sekitar lokasi menyebutkan bahwa korban tersebut adalah seorang guru di SDN 3 Kraton, Jalan Jokotole, yang hanya berjarak tidak lebih dari 200 meter ke arah timur dari lokasi kejadian. Adapun Jalan Jokotole dan Jalan Maijen Sungkono merupakan jalur satu arah. Korban yang kala itu mengenakan seragam PNS mengendarai motor bernopol M3788HM melaju dari arah barat atau dari arah berlawanan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Jaga Unit Laka Lantas Polres Bangkalan, Aibtu Bukhari. Truk box bernopol B9197SCA yang dikemudikan HD 27 tahun, warga Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang diduga tidak bisa menghindar ketika laju motor tiba-tiba bergerak melambung ke arah kanan karena jarak terlalu dekat. Untuk diketahui, sepanjang Jalan Jokotole yang terhubung langsung dengan Jalan Maijen Sungkono merupakan jalur padat lalu lintas. Selain SDN 3 Kraton, dua kawasan itu merupakan area perniagaan mulai dari toko, menjual kebutuhan pokok, seragam sekolah, apotek, toko spare part, sepeda motor, hingga bengkel mobil. Tubuh pengendara motor sempat terseret hingga sejauh 8 meter dan meninggal dunia di lokasi. Pihaknya pun mengimbau agar pengendara lebih tertib berlalu lintas untuk mengurangi angka laka lantas. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan petugas jaga unit Laka Lantas Polres Bangkalan, Aibtu Bukhari. Betul, memang telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kelurahan Kraton, Bangkalan. Dengan kronologi sepeda motor Honda Supra berjalan melawan arah dari barat ke timur. Sesampainya di tempat kejadian, dia bergerak ke kanan karena ada sepeda motor parkir di tepi jalan sisi barat. Setelah itu bertabrakan dengan kendaraan truk box Isuzu Elf yang berjalan dari arah timur ke barat. Itu semua terseret? Sempat untuk mengendarai sepeda motor terseret oleh kendaraan truk tersebut. Berapa meter kira-kira? Kira-kira kurang lebih 8 meter. Kondisi korban seperti apa? Untuk kondisi korban meninggal dunia di tempat kejadian. Luka parah pada bagian? Lukanya di bagian kepala. Korban guru atau siapa? Untuk korban sesuai dengan identitas adalah PNS. Truknya muatan apa? Truk muatan tepung. Himbauan Jadi untuk lebih tertib berlalu lintas, biar untuk mengurangi angka kecelakaan.